Emang sudah jadi rezeki menantu. Sebuah kisah tentang perjalanan sebuah keluarga yang cukup mengharukan, penuh cinta dan perjuangan, tapi berakhir happy ending. Sebelumnya minta maaf, jika dalam cerita ini ada kata atau istilah yang kurang pas. Semua itu sekedar untuk mengungkapkan rasa, gak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Semoga bisa menghibur. Kupikir, tak ada satupun wanita yang menginginkan rumah tangganya gagal alias berantakan, iya kan? Jika ada yang menghendaki seperti itu, menurutku, ia perlu diperiksakan ke dokter jiwa. Tapi, rezeki, ajal, dan jodoh itu emang udah ditentukan dari sononya. Jadi, menurutku ya kita tinggal menjalani saja. Hanya saja kita diwajibkan ikhtiar dan berusaha. Iya kan? Seperti halnya diriku ini, rumah tangga 10 tahun lamanya, sudah berusaha mempertahankan sekuat tenaga, toh akhirnya kandas juga. Alhasil, hanya kecewa berat yang aku terima. Suamiku kepincut dengan yang dia muda, dan ia pilih menikah lagi dengan si dia. Sejak itulah aku merasa frustasi, kemudian untuk menghibur hati Nan Lara, aku merantau kerja ke kota sebagai pembantu, sembari nyari penghasilan untuk putriku satu-satunya, yang aku titipkan pada kakek neneknya di kampung. Itu adalah kondisiku 12 tahun yang lalu. Tapi sekarang aku sudah bangkit dari keterpurukan. Dengan usaha kerasku kini aku bisa merintis kehidupan yang baru, menjadi pengusaha ayam goreng, Mbak Ranti, yang cukup terkenal di kota ini. 2 tahun yang lalu, putriku juga sudah menikah, bahkan kini sudah dikaruniai 1 orang putra. Artinya, aku sudah punya cucu yang kini berusia 1 tahun. Untuk membantu usahaku, aku sengaja merekrut menantuku. Maksudku untuk bantu-bantu ngurus warungku, karena sekarang aku sudah punya 8 cabang yang tersebar di dalam kota. Aku harus ngajari dia, agar suatu hari nanti bisa menjadi manajer, atau bisa berdikari kelak. Tapi perjalanan waktu, ternyata bukan saja menjadi manajer, tapi juga menjadi partner, baik di dunia kerja maupun di dunia ranjang. Nah tuh, mulai kan? Yuk simak terus ceritanya ya. Kenalin, namaku Ranti. Umur 42 tahun. Profesiku seorang pengusaha ayam goreng, Mbak Ranti, namanya. Usaha ini aku rintis 3 tahun yang lalu, dan bersyukur, kini mulai berkembang pesat, dengan 8 cabang di sekitaran kota. Tak kurang 30 orang aku punya karyawan. Rupanya inilah jalan rezekiku, bisa menjadi ladang mencari penghidupan yang layak, sekaligus membantu mengurangi pengangguran. Dari kerja keras dan usahaku itu sekarang kehidupanku lebih mapan. Aku sudah punya rumah yang cukup besar dengan fasilitas yang lengkap juga. Sebenarnya aku berkeinginan putriku juga akan aku tarik untuk membantuku. Tapi dia gak tega sama kakek neneknya, mengingat di kampung gak ada yang ngerawat. 2 anaknya kerja di luar pulau dan jarang-jarang pulang. Makanya biar menantuku saja yang bantu aku, toh selain menantuku dapat gaji yang lumayan, putriku tetap dapat jatah tiap bulannya dariku buat penghidupan di kampung bersama ayah ibuku. Aku tuh ngerti juga bagaimana memperlakukan menantu. Meski tugasnya membantuku, tapi ya gak aku suruh kerja kayak pekerja begitu. Paling tak suruh ngecek-ngecek dari warung satu ke warung yang lain,
atau paling sering ngantar-ngantar. Aku juga ngecek-ngecek atau cari order lobi-lobi ke berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Aku tahu, mantuku itu anaknya baik. Sayang banget sama istri dan anaknya. Tiap 2 minggu sekali kuberi kesempatan untuk pulkam, nengok anak istri, sekaligus buat ngecas baterai biar gak lowbat. Aku paham banget kebutuhan batin seusianya. Kalau bisa mah tiap hari bisa melakukan, tapi karena jaraknya jauh, 5 jam perjalanan naik mobil pribadi, maka mau gak mau harus ngemvet selang beberapa minggu. Sampai pada suatu malam, aku dengar dia lagi uring-uringan sama istrinya lewat telepon. Masalahnya sebenarnya hanya sepele, Haris, menantuku itu sudah 3 minggu gak aku izinin pulkam lantaran aku suruh ngurus segala sesuatunya untuk buka warung baru. Ya pulanglah mas kalau emang gak bisa nahan. Sama ibu kan belum diizinin. Gak enak, enti dikira aku gak tanggung jawab dipasrahin pekerjaan. Ya udah kalau gitu ditahan dong. Kalau gitu VC aja deh, bantu aku ngendorin urat saraf ini. Begitu yang aku dengar percakapan mereka dari ruang keluarga, sebab pintu kamar Haris gak tertutup sempurna, sehingga cukup jelas suaranya. Mungkin dikiranya aku belum pulang dari keliling ngecek warung, sehingga seenaknya aja bercengkrama sama istrinya. Bukan itu yang bikin otakku jadi bermasalah, tetapi aksi keduanya meski hanya lewat VC. Weh, piye karepe cah iki? Kata batinku setelah mendengar gerasak-gerusuk keduanya. Buhaklah dek, kayak manual gitu. Biar aku bisa berfantasi bebas. Ini kan udah, suruh gimana lagi. Kayak biasanya itulah dek, sambil kasih sahan, biar aku cepet kelar. Begitulah percakapan keduanya, makin lama makin mancing naluriku tumbuh, dan hatiku tambah resah. Desiran keinginan tiba-tiba muncul dalam otakku. Ingat masa lalu ketika ayahnya Naila, putriku, masih seneng-senengnya ngudek jenang. Sementara suara Haris yang kejengkelan karena kesulitan, menggugah hatiku untuk bisa membantunya segera. Kasihan anak ini, bisa-bisa otaknya degang, dan batinnya tersisa. Begitu kata batinku. Dan ucapan terakhir darinya yang kudengar, ya udah dek, klo gini caranya aku jelas malah kelabahan, aku mau tidur aja. Kemudian sejenak tak ada suara lagi. Ragu-ragu sebenarnya, tapi dengar sambate aku jadi kasihan. Tapi demi ketenangannya aku beranikan masuk saja. Ibu, kata Haris kaget dan malu. Cepet-cepet ia lakukan pembersihan dan kerapian. Ibu sudah pulang. Kok Haris gak dengar? Ucapnya lagi. Ibu kan udah pulang tadi. Ibu tahu kok Haris lagi VC sama Naila. Haa. Jadi ibu ngerti apa yang terjadi. Katanya tambah malu. Iya. Ibu dengar saja. Tapi ibu gak mau ganggu kebersamaan sama istrimu. Baru setelah HP kamu matikan, kemudian kamu berakhir dengan kecewa berat, maka ibu beranikan ke sini. Jelasku. Jadi ibu mau ngapa ke sini? Ibu akan bantu kamu menyelesaikan misimu, sebab ibu gak mau lihat kamu kecewa, kemudian akan nyakitin hati istrimu. Itu kataku yang sebenarnya hanya alibiku saja, sebab gak mungkin akan aku katakan apa adanya. Tapi, ibu kan ibunya Naila, bukankah itu akan tambah menyakiti hati Naila? Kata Haris. Iya,
Ibu tahu itu. Tapi itu kalau Naila tahu. Kalau gak tahu berarti kan amen-amen saja toh. Apalagi hanya sekali kan. Haris ragu-ragu, ia malah nundukkan kepala, tapi justru aku bisa melihat ekspresinya dengan jelas. Apalagi masih nampak jelas sisa-sisa kedegangan tingginya belum turun. Makin bikin hatiku ingin segera meraihnya. Benar, ibu yakin cuma sekali nih. Katanya untuk meyakinkanku. Ya kalau gak bener kenapa aku sampai di sini, kalau Haris gak percaya, ya buktikan saja, biar kelihatan serius apa enggaknya. Gitu kan ucapku sok gak butuh, padahal aku ingin segera memulainya. Begitu Haris mulai bangkit, aku ganti yang salah tingkah. Tapi Haris harus sabar, gak boleh gerusa-gerusu, tahu kan ibu harus mengingat lagi caranya. Begitulah yang terjadi malam itu. Ternyata Haris bisa memperlakukan aku begitu baiknya. Ia tahu persis keadaanku yang lama banget gak pernah mandi di laut. Ia velan-velan bawaku berenang ke tengah lautan, dan makin ke tengah indah banget pemandangannya. Saat aku sudah siap untuk dibawa berlayar yang lebih jauh, Haris pun makin kenceng mengayuhnya. Seneng banget, aku kembali bisa bermain gelombang, dan timbul tenggelam sampai ke dasar lautan. Apa yang Haris rasakan setelah bisa berenang bersama ibu? Tanyaku sekedar ingin tahu perasaannya. Luar biasa Bu, hebat banget. Masih gak kalah sama yang muda kok, ini mah istimewa banget. Kata Haris yang bikin hatiku makin tersanjung. Kalau ibu sendiri gimana? Ganti ia bertanya. Tentu, karena ini yang pertama pasti istimewa. Apa bisa lebih istimewa lagi? Tentu butuh diuji berkali-kali. Jawabku makin lupa diri. Lupa pula kalau Haris itu menantuku sendiri. Kan kata ibu tadi cuma sekali, kok harus diuji berkali-kali. Kata Haris mengingatkan janjiku. Iya, maksudku biar valid gitu, lagian kan gak ada yang dirugikan toh. Gitu kan jawabku. Rupanya akulah yang cukup ngeyel. Sebab ternyata Haris bisa memberi ketenangan dan kebahagiaan yang lama tak pernah kurasakan. Begitulah yang terjadi, akhirnya lomba berpetualang pun dimulai lagi. Kali ini Haris lebih bisa santai. Aku juga bisa lebih enjoy, pun bisa terbang tinggi, dan berkali-kali pula bisa mencapai tujuan dan misi. Haris gak payahkah? Tanyaku buat ngetes kemampuan. Belum, aku masih bisa mengantarkan ibu sampai benar-benar tak bisa naik lagi. Begitu kata Haris penuh percaya diri. Intinya, malam itu kami bisa saling memberi dan bisa bahagia bersama. Anehnya lagi, pada hari-hari berikutnya, Haris malah jarang pulang lagi. Bahkan kadang lebih sebulan gak ngendangi anak istrinya di kampung. Sekarang Haris kok jarang pingin pulang? Tanyaku di suatu kesempatan. Gak lah, kan semua sudah tersedia di sini. Lagian wenak yang sudah matang, gak perlu petunjuk dan pengarahan. Jawabnya. Tapi justru aku yang khawatir. Jangan-jangan Haris sudah lupa sama anak dan istrinya. Kalau itu terjadi kan kasihan sama mereka. Bagaimanapun mereka itu anak dan cucuku, apa iya aku akan tega memisahkan mereka? Maka pada suatu hari, setelah berbulan-bulan lamanya aku dan Haris merasa sudah waktunya introspeksi, Naila beserta anaknya aku jemput dari kampung, kemudian mereka aku satukan lagi dalam rumah ini.
Aku tahu, toh semua yang aku punya ini, nantinya juga buat mereka. Lagian, sudah waktunya aku akan merawat putri dan cucuku yang sejak kecil aku tinggalkan, gak dapat perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu seutuhnya. Dan sekarang kami sudah berkumpul dalam satu rumah. Walau sering aku dengar mereka berasyik ria, walaupun kadang aku pingin mengulanginya, tetapi aku ambil keputusan untuk tak lagi mengganggunya. Mereka berhak bahagia untuk selamanya, dan aku juga sudah cukup bahagia bisa selalu bermain dan merawat cucu tercinta. Begitulah sekelumit kisah hidupku, semoga teman-teman bisa menyaring isinya. Bisa menjadi pelajaran hidup. Buanglah yang tidak pantas, ambil sisi positifnya jika dirasa memang ada. Sekian dan terima kasih.